Bab 93. Kesalahpahaman yang mendalam. Klantang dan Miniwo mengendarai Maserati yang baru mereka beli. Membuka pintu dan memasuki rumah, melihat pemandangan ini. Clara He memegang lengan Kingston Jiang dengan kedua tangan, dan seluruh orang melekat pada tubuhnya, sangat dekat. Kalian. Klantang berseru. Saat berjalan kemari, langsung berteriak, bagus, Kingston Jiang, kamu makan di keluarga Tang, memakai barang keluarga Tang. Sekarang kakakku tidak ada di rumah, kamu ternyata bermain-main dengan wanita lain di belakang kakak. Dan juga kamu, Clara, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu, dia ini abang ipar sepupumu. Clara He juga hanya bercanda dengan Kingston Jiang. Dia tidak menyangka bahwa Klantang akan kembali begitu cepat. Dia melepaskan Kingston Jiang tepat waktu, wajahnya memerah, menundukkan kepalanya dan menjelaskan, kakak sepupu, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Klantang memarahi, semuanya sudah seperti ini, apalagi yang bukan. Jika kami tidak kembali, apakah kalian akan menanggalkan pakaian dan terjerat bersama? Kingston Jiang tidak menyangka masalah akan menjadi seperti ini. Namun, dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Miniwo berjalan kemari, duduk di sofa, menatap dua orang ini dengan tegas, dan mengutuk, Clara, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu terlihat lembut. Aku pikir kamu bersih dan mencintai diri sendiri, tidak disangka seperti itu, bahkan abang ipar sepupu sendiri. Dan juga, seleramu terlalu unik, ternyata menyukai sampah semacam ini. Aku. Clara He membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memandang Kingston Jiang, dengan ekspresi memohon di wajahnya, kakak ipar, kamu jelaskan, masalah tidak seperti ini. Kingston Jiang berkata dengan lemah, diri sendiri tidak bersalah, tidak perlu dijelaskan. Kingston Jiang, kamu akan tamat, aku akan memberitahu kakak masalah ini, biarkan kakak menceraikanmu. Klantang berteriak dengan kejam. Dia sudah lama tidak senang pada Kingston Jiang. Bocah ini berbicara omong kosong di pertemuan keluarga dan menyebabkan masalah besar bagi Klutang. Jika kakek mengambil kembali saham keluarganya, maka itu akan menjadi kerugian besar. Kingston Jiang berekspresi acuh tak acuh. Klutang tidak sama seperti mereka. Klu tahu bagaimana mengukur dan menilai. Aku akan membeli bahan makanan dan memasak. Kingston Jiang melihat waktunya sudah hampir tiba, berdiri dan keluar. Setelah dia pergi, Clara He mulai menjelaskan lagi. Namun, Klantang dan Miniwo tidak mendengarkannya. Dan, Clara He juga tidak punya pilihan. Dan membiarkannya saja. Katakan saja apa yang mau dikatakan, buat apa takut. Dia sangat berharap Kingston Jiang bercerai dengan Klutang, sehingga dia bisa terang-terangan mengejar Kingston Jiang. Hari ini, Klutang terus berada di perusahaan. Pertama menghadiri konferensi pers, dan kemudian mengambil alih perusahaan, membiasakan diri dengan bisnis perusahaan, dan menyiapkan bahan dan melamar untuk pusat bisnis kota. Saat dia sibuk, dia lupa dengan apa yang dia lihat tadi malam. Dia tidak pulang sampai jam 8 malam. Memasuki rumah, dia merasa sangat lelah, dia ingin pergi untuk menyegarkan diri dan beristirahat, tetapi menemukan bahwa seluruh keluarga sedang duduk di rumah, semuanya tidak berekspresi baik, kemudian bertanya, ada apa? Jasmine He melirik Kingston Jiang dan berkata dengan dingin, kamu tanyakan padanya, apa yang dia lakukan. Klantang telah memberitahu Jasmine He tentang Kingston Jiang yang berhubungan dengan Clara He. Jasmine He ingin Kingston Jiang bercerai dengan Klutang. Namun, dia tidak menyangka Kingston Jiang dan Clara He. Clara He adalah putri dari kakak laki-lakinya, orang keluarga He. Sungguh nasib keluarga yang malang. Klutang melirik Kingston Jiang. Klantang berdiri dan berkata, Kak, saat aku kembali tadi pagi, aku melihat Kingston Jiang bermesraan dengan Clara He di sofa. Mereka berdua saling berpelukan dan sudah hampir membuka baju. Klantang mengatakannya lagi secara berlebihan. Klantang, jangan keterlaluan.
Clara He langsung marah. Apa saling berpelukan mesra? Jelas-jelas hanya memeluk lengannya, memangnya ini kenapa? Wajah Klutang juga menjadi gelap. Dia sudah melihatnya tadi malam. Dia tidak menyangka, mereka berdua begitu berani, saling berpelukan mesra di rumah. Dia duduk dengan wajah tenang. Kingston Jiang memandang Klutang yang sedikit tidak senang, dan menjelaskan, "Klu, jangan dengarkan Klantang bicara sembarangan. Aku tidak ada hubungannya dengan Clara He, dia memang memegang lenganku, agar aku mencarikan dia pekerjaan. Ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan Klantang, saling berpelukan mesra." "Benar." Clara He menjelaskan, "Kak Klu, benar seperti itu." Klantang tiba-tiba melompat dan memarahi, "Mencarikan pekerjaan. Kamu pikir kamu siapa, bos perusahaan? Kak Klu sekarang adalah pimpinan Yongli. Jika ingin mencari pekerjaan, bukankah harusnya mencari Kak Klu? Buat apa mencarimu?" Jasmine He berkata dengan wajah cemberut, "Clara, aku tidak akan memberitahu ayahmu tentang ini, agar tidak tersebar dan merusak reputasi keluarga He. Kingston Jiang, kamu harus menceraikan Klu. Keluarga Tang aku tidak akan pernah menginginkanmu, menantu yang tidak tahu malu." "Benar, cerai." Minnie Wu juga berbicara. Klu Tang merasa sedikit kacau. Cerai. Dia ingin mengatakannya tadi malam. Namun, dia ingat Kingston Jiang bersikap baik padanya. Dia ingat Kingston Jiang yang begitu menjaganya, merawat serta perhatian padanya. Dia ingin memberi Kingston Jiang kesempatan. Karena pria pasti akan membuat kesalahan, selama mereka tahu kesalahannya dan bisa memperbaikinya, semuanya bisa dimaafkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang semakin keterlaluan, memeluk Clara He di rumah. Jika bukan karena Klantang kembali tepat waktu, maka mereka. Saat Klutang memikirkan hal ini, langsung menangis sedih. Dia menatap Kingston Jiang dengan air mata. Dengan tatapan itu, Kingston Jiang yang melihatnya menjadi tertekan, dan buru-buru berkata, "Klu, apakah kamu percaya padaku?" Klutang menangis dan berkata, "Aku percaya padamu, tetapi aku lebih percaya pada mataku. Aku melihatnya tadi malam, melihat kalian di tangga di luar rumah, saling berpelukan erat. Pria akan membuat kesalahan. Aku telah memberimu kesempatan, tapi kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ini rumahku, kamu mesra dengan wanita lain, apa ini?" Klutang menangis dan meraung. Tadi malam, Kingston Jiang juga mulai ingat. Tadi malam, Clara He sepertinya memegang lengannya. Ternyata Klutang melihatnya tadi malam. Tidak heran dia kemarin berhenti bicara dan tertekan. Namun, dia benar-benar tidak bersalah. Cerai. Harus cerai. Manusia sampah, makan di keluargaku, bahkan menggunakan milik keluargaku, bersama dengan wanita lain di belakang kakakku. Dan juga, Clara He, Klu adalah kakakmu, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Keluarganya sangat agresif. Clara He sangat teraniaya dan hampir menangis. Dia memang bersalah dalam masalah ini. Tapi, hanya melingkarkan tangannya, itu bukan masalah. Mengapa menjadi seperti ini? Dimarahi tidak tahu malu, dia juga menangis sedih, menangis dan mengaum, "Ya, aku tidak tahu malu, apalagi, kakak ipar adalah pria yang baik, dipanggil ini itu oleh kalian, jika ingin bercerai, cerai saja. Sesudah bercerai, aku akan menikah dengannya." Plak. Jasmine He bangkit dan menamparkan Clara He. "Kamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Sangat malang keluarga He, ada orang sepertimu." Bekas tamparan muncul di wajah putih Clara He dalam sekejap, dia menangis sedih. "Baik, aku akan merestui kalian." Klutang juga berkata, "Kingston Jiang, sampai jumpa di pintu biro urusan sipil besok pagi." Setelah berbicara, dia menangis dan berlari kembali ke kamar, menutup pintu. Kingston Jiang menggosok pelipisnya dengan ekspresi tak berdaya. Apa ini namanya? Bahkan di hadapan ribuan pasukan, dia tidak pernah begitu sedih. Namun,
Dia kembali kali ini untuk membalas budi, tidak harus menikahi Klu Tang, atau memilikinya. Selama bisa membuat Klu senang, bahagia, apapun akan dia lakukan, dia rela. Klu sudah marah sekarang. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Tunggu saja sampai amarahnya hilang baru menjelaskan. Keluar. Jasmine He menunjuk ke arah pintu, kalian berdua keluar dari sini. Keluarga Tang tidak menyambutmu, klan Tang, pergi dan buang koper Clara He. Ya, Bu. Klan Tang segera pergi ke ruangan, mengeluarkan koper Clara He dan beberapa pakaian, lalu melemparkannya keluar pintu. Bersambung.